Yang paling penting di sini adalah ketika kamu tarik, ini jangan tarik dengan sangat lebay. Nah, itu bunyinya jadi terlalu metalik seperti itu. Ya, jadi tetap kasih power, disangkutkan, lalu kamu tarik, tariknya biasa aja, nggak usah sampai. Hai teman-teman Ara, welcome back. Hari ini saya memberikan tutorial yang menjelaskan teknik bernama slur. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat tanda seperti ini, ya dimana ada dua not berbeda yang dihubungkan dengan busur, itu artinya teman-teman diminta untuk memainkan teknik slur. Dan teknik ini sebenarnya bisa dibilang ya susah-susah gampang. Tapi kalau misalkan udah ngerti konsepnya dan gimana caranya bisa menghasilkan suara yang bersih menggunakan teknik slur ini, sebenarnya ini nanti akan menjadi teknik yang akan menjadi hal normal ya kalau misalkan teman-teman udah sering latihan. Oke, jadi teknik slur ini sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama adalah hammer on namanya, yang kedua adalah pull off. Kita akan bahas dari yang hammer on dulu. Jadi seperti namanya hammer on, hammer itu palu. Jadi kita akan mempraktekkan pergerakan seperti memalu, dimana kita nge-push ya. Jadi let's say kita mau mainin not simple dulu aja dari cis ke D ya. Jadi ada di fret 2, senar 2, kita mau ke fret 3, senar 2. Kalau misalnya kita memainkan tanpa slur ya tentunya kita tinggal petik aja. Seperti itu ya. Nah, tapi ketika kita memiliki tanda slur atau busur tersebut, kita memetik senar yang pertama. Tapi yang kedua ini nggak kita petik, dan kita gunakan jari ini sebagai palunya itu tadi. Oke, lihat sekali lagi. Oke, clear? Sekali lagi ya, jadi yang pertama cisnya dipetik, yang kedua kita petik atau kita bunyikan dengan tangan kiri saja. Oke, jadi itu sebenarnya adalah prinsip dari hammer on. Tipsnya, jadi ketika kamu mau melakukan hammer on ini kan kamu mesti ada tenaganya ya. Kalau kamu nggak ada tenaganya, dia jadi suaranya itu nggak balance dengan suara yang sebelumnya atau dari not sebelumnya. Sedangkan kita maunya mereplika sama kayak kita metik. Kalau kita metik kan balance, suaranya sama levelnya. Nah, kita kurang lebih mau seperti itu. Nah, gimana caranya? Tentunya kamu harus sedia sebelum kamu hammer tersebut, diangkat jarinya dan benar-benar dikasih tenaga baru mendarat. Dan ini benar-benar harus in time ya. Jadi ketika kamu mau membunyikan not tersebut baru kamu hammer gitu. Jadi nggak boleh sebelumnya. Nah, ini malah jadi nge-mute atau telat. Nah, itu juga bakal tentunya suaranya nggak selevel lagi. Ini sebenarnya kamu nggak usah angkat sampai tinggi-tinggi. Nganggepnya kan kalau orang mau malu mesti wah diangkat dulu sampai tinggi kan baru diketok gitu. Nah, ini sebenarnya prinsipnya seperti itu, tapi kamu nggak usah lebay kayak ditarik sampai atas banget. Dia cukup. Yang penting pas kamu turun itu ada tenaganya. Kalau enggak, again tadi level suaranya nggak akan sama. Ya, dan ini bisa kamu praktekkan. Contohnya yang paling gampang sebenarnya kamu praktekkan dulu di fret atas supaya lebih ringan. Di fret 5 contohnya, kamu kombinasikan saja jadi 1, 2. Beberapa kali aja dulu seperti ini. Dan dengerin bahwa suaranya balance. Nah, kalau udah, kamu rubah kombinasinya. 1, 3 misalkan. Lalu 1, 4. Yang akan menjadi challenging adalah ketika kamu pakai jari 3 dan 4. Karena ini sebenarnya secara anatomi terhubung, jadi ini akan lebih susah untuk independen. Kalau 1, 2 itu biasanya lebih gampang. Ya, lalu 2, 3 juga dipraktekkan. Lalu 2, 4. Lalu 3, 4. Jadi semua kombinasi ini dicoba.
Ya, jadi jangan latihan cuman 1-2 aja, karena ketika kamu memainkan sebuah karya belum tentu jari yang dipakai untuk seluruh itu cuma jari 1 dan 2. Bisa aja kadang-kadang kalau pakai jari yang lain. Makanya kita harus perbanyak database sehingga ketika let's say kamu harus pakai jari 2-3, ya kamu udah familiar gitu sama caranya. Yang ekstra mesti dilatih biasanya 3-4, 2-4, 1-4, semua yang pakai 4. Alright, jadi itu untuk hammer on. Sekarang yang kedua adalah slur pull off. Seperti namanya, pull itu ditarik, jadi kebalikan dari hammer on. Kalau tadi misalkan kita let's say main dari sini ya, ini kan hammer on. Nah sekarang kebalikannya, kita mainin dulu nada yang atasnya, dipetik, baru kita tarik, makanya pull off. Oke, dan ini juga sama. Fokusnya suaranya harus bisa balance, dan cara latihannya sebenarnya ya bisa sama juga kayak yang tadi, kamu variasikan semua jari. Yang paling penting di sini adalah ketika kamu tarik, ini jangan tarik dengan sangat lebay. Nah itu bunyinya jadi terlalu metalik seperti itu ya, jadi tetap kasih power, disangkutkan, lalu kamu tariknya biasa aja, nggak usah sampai digituin ya, nggak usah terlalu dipaksakan. Nah kayak gini kan suaranya juga udah balance kan. Lalu kamu bisa ganti lagi jari yang lain, lalu kamu jari 4, lalu bisa kombinasikan juga 2 dan 3. Kayak 2-4, 3-4. Nah satu lagi tipsnya, karena pull off ini kamu punya jari sebelumnya. Let's say kita mau mainin tadi dari sini ya, 2 ke 1. Satunya ini harus udah ready dulu di sini. Kalau memungkinkan ya, biasanya sih memungkinkan, kecuali kamu udah pakai semua jarinya dan berada di posisi yang berbeda. Jangan sampai kamu mau pull off, tapi ininya telat nih, jadi kamu baru taruh. Nah, itu nanti suaranya hilang di tengah jalan. Jadi ini udah disiapin dulu dua-duanya, tinggal kamu tarik jari yang atas. Ya, jadi jangan telat. Seperti itu. Jadi yang pertama jangan lebay nariknya, yang kedua ini harus sudah disiapin. Yang ketiga terakhir ini harus solid. Jadi jari yang dituju itu harus solid. Dia harus menekan dengan baik. Kalau enggak nanti ikut-ikut jadi ngikut gitu. Jadi ada suara yang lain. Atau dia suaranya pecah, enggak bulat karena kamu enggak solid nekannya. Oke? Jadi itu tips dari pull off. Again, kamu harus latih hammer on dan pull off ini dengan disiplin ya, dan pelan-pelan triknya. Jadi jangan latihan buru-buru, jangan semua cepet dulu, karena kita harus benar-benar dengerin dulu suaranya itu balance-nya antara not yang satu dan not yang lain. Terutama not yang di slur ini biasanya lemah gitu kalau kamu nggak latih. Oke teman-teman, jadi kalau sekarang kamu ketemu dengan sebuah karya yang ada slurnya, nggak usah bingung lagi, kamu udah tahu cara maininnya, dan yang penting kamu analisa dan kritis mendengarkan suaranya, apakah itu sudah bulat atau belum. Kalau ada pertanyaan bisa langsung drop down aja di komen, atau kalau mau gabung ke komunitas ada juga linknya di bawah, kita bisa belajar bareng-bareng di situ dan saling tanya dengan proses belajar gitar. Oke, see you in the next video, bye bye.